Salah satu momen di mana Garp sangat membenci cucunya yaitu Luffy adalah ketika Garp mengetahui bahwa Luffy ingin menjadi seorang bajak laut. Jelas, hal ini sangat bertentangan sekali dengan Garp yang merupakan seorang angkatan laut dan ingin menjadikan Luffy sebagai angkatan laut yang hebat. Meskipun sebenarnya semua ini adalah pure keinginan Luffy untuk menjadi seorang bajak laut, namun kedatangan sosok Akagami no Seng ke desa Fusa yang mempertemukannya dengan Luffy membuat Seng dijudge oleh Garp sebagai dalang dibalik penyebab Luffy menjadi seorang bajak laut. Nah, apa yang diinginkan oleh Garp ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Pertama, kita semua tahu bahwa Monkey D. Dragon yang diyakini sebagai anak dari Monkey D. Garp merupakan seorang ketua revolusioner army. Ditambah lagi, Dragon dicap oleh pemerintah dunia sebagai kriminal yang paling berbahaya. Jelas, hal ini sangat mencoreng nama Garp. Apalagi Garp ini adalah veteran sekaligus orang yang dikenal sebagai pahlawan angkatan laut. Nah, sebenarnya apa yang diperdebatkan di kalangan para fan One Piece mengenai kekuatan buah iblis legendaris yang dikatakan oleh Gorosei pada manga One Piece chapter 1037? Bahwa pemerintah dunia selalu memberikan tiap buah iblis dengan nama yang unik, dan mereka juga mencoba untuk menyembunyikan nama asli dari buah iblis itu dari catatan sejarah. Kemudian pada manga One Piece chapter 1044, Oda Sensei telah mengkonfirmasi bahwa buah iblis ini adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi yang memiliki nama asli buah iblis mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Selain itu, seperti yang pernah dijelaskan oleh Gorosei, kekuatan buah iblis ini merupakan kekuatan buah iblis yang paling tidak masuk akal di dunia One Piece. Ya, sesuai dengan sebutannya, kekuatan buah iblis legendaris ini memang gak main-main. Kita semua bisa melihat bagaimana peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy setelah Luffy menggunakan mode Gear 5-nya di chapter 1045 sampai 1047. Bahkan selama 3 chapter ini pun, Luffy benar-benar mendominasi jalannya pertarungan melawan Yonko Kaido. Sebenarnya, hal yang paling menarik di sini adalah pada manga One Piece chapter 1042, Kaido sudah menyadari keanehan dari kekuatan buah iblis milik Luffy. Jika melihat dari semua fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah sebenarnya Monkey D. Garp juga tahu kalau buah iblis legendaris yang dicari oleh Gorosei adalah buah iblis yang selama ini dimiliki oleh Luffy? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat terlebih dahulu rentetan kejadian yang terjadi kurang lebih 13 tahun yang lalu, di mana pada manga One Piece chapter 1017, pemerintah dunia pernah menugaskan Wushu yang ketika itu menjadi agensi P9 untuk memindahkan buah iblis legendaris ini ke suatu tempat. Sampai kemudian buah iblis ini dikatakan dicuri oleh Seng dan kelompok bajak lautnya. Setelah itu, seperti yang kita tahu juga bahwa kedatangan Akagami no Seng ke desa Fusa menjadi awal di mana Luffy memakan buah iblis legendaris ini. Dan sadar atau tidak, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, kenapa Monkey D. Garp begitu sangat membenci Seng? Faktor utamanya sebenarnya bukan karena Seng adalah seorang bajak laut, tetapi Garp tahu kalau buah iblis legendaris itu telah dimakan oleh Luffy, dan Garp menganggap jika Seng adalah dalang dibalik semua itu. Ingat, Garp ini memiliki paham keadilan yang malas, artinya sesuatu yang disebut keadilan itu bisa berubah bentuk, tergantung dengan siapa kau berpihak. Selain itu, yang perlu digarisbawahi di sini adalah, apakah mungkin Monkey D. Garp mau bekerja sama dengan seorang bajak laut seperti Goldie Roger jika Garp memiliki paham keadilan yang absolut, layaknya Sakazuki Akainu? Jawabannya jelas tidak. Kemudian yang paling anehnya lagi adalah ketika Roger akan dieksekusi, Roger sempat meminta kepada Garp untuk menitipkan anaknya. Awalnya Garp memang menolak, tapi pada akhirnya Garp pun menyetujui permintaan Roger. Padahal sudah jelas, Roger adalah orang yang mengetahui kebenaran tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia pada abad kekosongan atau Void Century. Artinya sudah jelas, Garp akan memberikan toleransi kepada seseorang meskipun dia adalah seorang bajak laut sekalipun. Namun berbeda dengan sosok Akagami no Seng, padahal Seng ini tidak pernah membuat kekacauan seperti para Yonko lainnya. Selain itu, Garp pun pasti tahulah Seng ini adalah mantan anggota bajak laut Roger. Tetapi kenapa untuk seorang Akagami, Garp tidak memberikan hal itu? Ya karena Garp tahu bahwa Seng telah menyeret Luffy dalam sebuah permasalahan yang sangat besar. Hal ini bisa kita buktikan ketika Seng datang ke pertempuran Marineford. Ekspresi wajah dari Monkey D. Garp terlihat sangat marah
Dan Garp pun sampai mengepalkan tangannya yang menandakan bahwa Garp benar-benar ingin menghabisi Zhang. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Monkey D. Garp tidak menitipkan Ace dan Luffy kepada Angkatan Laut untuk dibina atau dilatih. Garp justru lebih memilih bantuan Dandan untuk menjaga Ace dan Luffy saat dia tidak berada di desa. Tujuannya sendiri bukan karena untuk berlatih bersama Ace, melainkan untuk melindungi Luffy dari incaran pemerintah dunia. Apalagi Garp sudah tahu kalau Luffy ingin menjadi seorang bajak laut. Lah kok ini malah dititipkan ke bandit gunung yang gak jauh beda dengan seorang bajak laut, bukan? Dari semua kejanggalan dan keanehan ini, mungkin ini bisa menjadi sebuah penyebab. Seperti yang dijelaskan oleh Gorosei, mereka sudah mencari buah iblis tersebut sejak lama, bahkan sejak 800 tahun yang lalu, namun hasilnya nihil. Nah, pertemuan Zhang dengan Gorosei pada manga One Piece chapter 907 menjadi sebuah indikasi kalau seorang bajak laut yang ingin dibicarakan oleh Zhang adalah Luffy. Karena aneh saja pada manga One Piece chapter 1042, Gorosei tiba-tiba menargetkan Luffy menjadi misi utama agensi P-Zero yang berada di negeri Wano. Lalu sebenarnya, dari mana Monkey D. Garp tahu bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dimakan oleh Luffy sebenarnya adalah buah iblis Nika? Padahal seperti yang kita tahu bahwa pemerintah dunia sendiri sampai merahasiakan dan mengganti nama buah iblis tersebut. Jawabannya sudah jelas. Monkey D. Garp yang merupakan salah satu angkatan laut senior yang memiliki banyak pengalaman di medan pertempuran, dia juga yang sudah banyak bertarung menghadapi bajak laut legendaris di sepanjang hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran sih jika kemudian Garp mengetahui bahwa fakta yang sebenarnya mengenai buah iblis Nika dari informasi yang dia dapatkan selama berkarir di Angkatan Laut. Belum lagi, Garp ini adalah sosok yang berpengaruh di Angkatan Laut, dan pemerintah dunia pun cukup menghormati Garp. Bahkan, pemerintah dunia sendiri pernah menyarankan Garp menjadi seorang Fleet Admiral, namun Garp menolaknya. Dan satu-satunya alasan Garp yang kita ketahui kenapa Garp menolak untuk menjadi seorang Fleet Admiral adalah Garp ini tidak mau berurusan dan menjadi bawahan langsung dari pemerintah dunia, terutama dengan para Tenryubito. Di mana hal ini juga bisa menjadi sebuah indikasi kalau sebenarnya Monkey D. Garp mengetahui apa itu One Piece dari Goldie Roger sebelum dieksekusi. Jadi bukan hal yang tidak mungkin Garp yang sudah muak dengan pemerintah dunia akan membelot dan menghancurkan pemerintah dunia dan membalaskan dendam Ace kepada Sakazuki Akainu. Selain itu, jika benar Zhang adalah bagian dari pemerintah dunia, maka ini akan menjadi pelampiasan Garp untuk menghajar Zhang karena telah melibatkan cucunya dalam semua permasalahan besar ini. Nah, itu tadi merupakan alasan kenapa seorang Monkey D. Garp mengetahui bahwa Luffy memiliki kekuatan buah iblis legendaris Nika. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika ada pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.